Disinilah awal dari segalanya, awal dari kehidupan manusia dan permulaan kisah para utusan ilahi. Dari tanah yang ditiupkan ruh kehidupan, lahirlah Adam, manusia pertama dan nabi pertama. Lalu datang Idris, sang penulis wahyu, pembawa ilmu dan cahaya. Setelahnya, Nuh, sang penyelamat umat dari banjir besar yang menggulung dunia. Dan Hud, pemberani yang berdiri tegak melawan kaum raksasa Ad yang angkuh pada Tuhan mereka. 4 nabi pertama ini bukan sekadar manusia pilihan, tapi fondasi sejarah peradaban dan keimanan manusia di muka bumi. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebelum langit dan bumi berpenghuni, hanya Allah yang Maha Ada. Di antara kehendaknya yang tak terbayangkan, Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat terkejut. Mereka bertanya dengan penuh hormat, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Namun Allah Maha mengetahui. Ia menjawab dengan kalimat penuh hikmah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Maka dimulailah rahasia besar penciptaan manusia pertama. Allah membentuk Adam dari tanah liat yang diambil dari berbagai tempat di bumi. Ada yang lembut, keras, merah, hitam, dan putih. Dari sanalah asal-usul warna kulit dan sifat manusia kelak. Dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr, ayat 26. Setelah bentuk Adam sempurna, Allah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Maka hiduplah Adam, makhluk pertama yang dapat berpikir, berbicara, dan mengenal Tuhannya. Malaikat menyaksikan keajaiban ini dengan takjub. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Ketika Allah meminta malaikat menyebutkan nama-nama itu, mereka mengakui kelemahan mereka, seraya berkata, Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Al-Baqarah ayat 32. Kemudian Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka ketika Adam menyebutkannya satu persatu, malaikat memahami bahwa manusia memiliki keistimewaan, akal, pengetahuan, dan kemampuan mengenali ciptaan Allah dengan bahasa. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat pun bersujud, kecuali satu, Iblis. Ia menolak dengan kesombongan, berkata, Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Kesombongan itulah awal kehancuran Iblis. Ia dikutuk dan diusir dari surga. Allah berfirman, Keluarlah engkau dari surga ini karena engkau terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap atasmu sampai hari pembalasan. Syad, ayat 77 hingga 78. Namun sebelum keluar, Iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Maka, sejak saat itulah, pertarungan abadi antara kebenaran dan kesesatan dimulai. Setelah diciptakan, Adam ditempatkan oleh Allah di surga, tempat penuh kenikmatan yang tak terlukiskan. Di sana Allah memberikan segalanya tanpa batas. Namun Adam belum merasa sempurna. Ia merasa sepi. Dari sanalah Allah menciptakan pasangan baginya, Hawa, dari salah satu tulang rusuk Adam. Saat Adam terbangun dan melihat Hawa, hatinya dipenuhi rasa tenang. Itulah makna dari firman Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ar-Rum ayat 21. Adam dan Hawa hidup damai di surga. Allah berfirman, Wahai Adam,
Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dari buah-buahan yang ada di sana sepuasnya, di mana saja kamu sukai. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Namun iblis tidak tinggal diam. Didorong oleh dendam dan iri, ia menggoda keduanya. Ia membisikkan tipu daya halus, seolah memberi nasihat. Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan agar kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Al-A'raf ayat 20. Setan bersumpah dengan nama Allah, menipu dengan kata-kata lembut. Adam dan Hawa yang belum mengenal tipu daya, akhirnya tergoda. Mereka pun memakan buah dari pohon terlarang itu. Seketika, pakaian surga mereka lenyap dan mereka menjadi malu. Mereka bergegas menutupi diri dengan daun-daunan. Saat itu terdengarlah seruan Allah. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-A'raf ayat 22. Adam dan Hawa menyesal. Mereka menangis, menundukkan kepala, dan berdoa dengan hati penuh tobat. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 23. Allah Maha Pengasih, menerima tobat keduanya, namun menetapkan takdir. Mereka harus turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, sebagaimana firman Allah. Turunlah kamu semua dari surga itu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Al-A'raf ayat 24. Mereka turun ke tempat yang berbeda. Dalam beberapa riwayat, Adam di India, Hawa di Jeddah. Setelah lama mencari, mereka bertemu kembali di Padang Arafah. Dari sinilah awal kehidupan manusia di dunia dimulai. Adam menjadi nabi pertama, khalifah Allah di bumi, membawa ajaran tauhid dan kebenaran. Allah mengajarkan Adam cara hidup di dunia, bercocok tanam, berburu, dan mengenal waktu. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal Allah, berbuat baik, dan menjauhi kesesatan iblis. Dari keturunan Adam dan Hawa lahir umat manusia. Namun kehidupan manusia di bumi tidak selalu damai. Iblis terus menebar godaan. Dari keturunan Adam sendiri muncul ujian pertama, kisah Qabil dan Habil, dua putra Adam yang menjadi simbol kebaikan dan kejahatan. Adam memiliki banyak anak. Dua di antaranya adalah Qabil dan Habil. Sebagai tanda ketaatan kepada Allah, Adam memerintahkan keduanya mempersembahkan kurban. Habil, seorang yang jujur dan bertakwa, mempersembahkan seekor domba terbaiknya. Sedangkan Qabil, yang iri dan malas, mempersembahkan hasil pertanian yang buruk. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Iri hati pun tumbuh di hati Qabil. Ia berkata dengan marah, "Aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab lembut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Al-Maidah ayat 27. Namun amarah menguasai Qabil. Ia membunuh saudaranya sendiri. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu ia menyesal, tetapi tak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Lalu Allah mengutus seekor burung gagak untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana menguburkan mayat. Qabil pun berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku." Al-Maidah ayat 31. Setelah bertahun-tahun hidup di bumi, Adam menjadi manusia pertama yang mengalami suka, duka, dan tanggung jawab. Ia mengajarkan keturunannya mengenal Allah, bertobat, dan menegakkan kebenaran. Ia mengingatkan mereka agar tidak tertipu oleh iblis seperti dirinya dahulu. Allah memberikan kepada Adam kitab kecil berupa lembaran, syuhuf, berisi petunjuk kehidupan. Dalam masa tuanya, Adam merasa ajalnya mendekat. Ia memanggil anak cucunya, berwasiat, "Janganlah kalian menyekutukan Allah, dan berhati-hatilah dari godaan setan, karena ia musuh yang nyata bagi kalian." Ketika ruhnya dicabut, bumi bersedih. Malaikat memandikan dan mengkafani jasadnya, sebagaimana yang kelak dilakukan oleh manusia. Nabi Adam wafat dengan damai,
dan Allah mengangkatnya sebagai nabi pertama, bapak seluruh manusia. Setelah wafatnya Nabi Adam dan putranya Syeds, manusia mulai berkembang biak di muka bumi. Mereka tersebar di berbagai lembah dan pegunungan. Pada masa itu, manusia masih hidup sederhana dan sangat dekat dengan alam. Mereka mengenal Allah, Sang Pencipta, melalui ajaran yang diwariskan oleh Adam dan Syeds. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang mulai lalai. Sebagian manusia mulai mengagungkan makhluk-makhluk langit, seperti bintang dan bulan. Penyimpangan tauhid pun perlahan muncul. Di tengah suasana seperti itulah, lahirlah seorang anak dari keturunan Syeds yang kelak diberi nama Idris. Dalam riwayat disebutkan nama aslinya adalah Akhnuh dalam bahasa Ibrani, dan ia disebut Idris karena sangat rajin mempelajari, darasa, ilmu pengetahuan, dan hikmah. Dari kecil, Idris sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia suka menyendiri, mengamati langit, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, serta menuliskan apa yang ia pelajari. Ia dikenal tekun beribadah dan memiliki keinginan besar untuk memperbaiki keadaan manusia. Nabi Idris tumbuh menjadi seorang yang sangat bijak dan terampil. Ia belajar dari peninggalan Nabi Adam dan Nabi Syeds berupa suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang berisi petunjuk kehidupan. Dalam hadits riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis dengan pena, mengajarkan ilmu tulis-menulis kepada manusia. Ia juga mengajarkan cara menjahit pakaian. Sebelum masa Idris, manusia hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup tubuh. Idrislah yang memperkenalkan cara menenun dan menjahit kain. Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang mengatur perbintangan, menghitung peredaran matahari dan bulan, serta memahami waktu. Dari sinilah lahir sistem penanggalan dan pembagian siang malam. Ia mengajarkan kepada kaumnya bagaimana bercocok tanam dengan lebih teratur, membuat alat kerja dari besi, dan mendirikan bangunan yang lebih kuat. Ilmu dan hikmah yang ia sebarkan membawa kemajuan besar bagi umat manusia. Namun, meski banyak yang mengambil manfaat dari ilmunya, tidak semua mengikuti ajarannya tentang tauhid. Sebagian manusia tetap menyembah bintang, bulan, dan roh-roh gaib. Melihat hal ini, Idris merasa sedih. Ia lalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Allah mengabulkan doanya dan mengangkatnya menjadi seorang nabi. Setelah diangkat menjadi nabi, Idris mulai menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah semata. Ia mengingatkan bahwa bintang dan bulan hanyalah ciptaan, bukan Tuhan yang patut disembah. "Wahai kaumku," serunya, "bintang yang kalian puja itu tidak berkuasa memberi rezeki, tidak pula menahan bencana. Semua tunduk kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu." Namun kaumnya membantah. Mereka berkata, "Kami menyembah bintang karena ia bersinar di langit." Kami melihat kekuatan di balik cahayanya. Idris menjawab dengan lembut, "Cahaya itu pun akan padam bila Allah menghendaki. Janganlah tertipu oleh keindahan, sebab kekuasaan sejati hanyalah milik Allah." Sebagian orang beriman kepadanya, tetapi banyak pula yang menentang. Mereka yang menolak menuduh Idris membawa ajaran baru yang aneh. Idris tidak membalas dengan kemarahan. Ia terus bersabar dan mengajarkan akhlak mulia. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Janganlah kalian membalas kejahatan dengan kejahatan. Kebaikan akan melunakkan hati yang keras." Karena kebijaksanaannya, Idris juga dijadikan pemimpin bagi orang-orang saleh di zamannya. Ia membentuk kelompok kecil yang menjaga kemurnian ibadah, menegakkan keadilan, dan hidup disiplin. Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dari sinilah mulai muncul masyarakat yang mengenal aturan moral dan hukum sosial berdasarkan petunjuk wahyu. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 56-57, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini menunjukkan bahwa Idris bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang yang syiddiq, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ia tidak pernah berkhianat kepada Allah ataupun kepada manusia. Karena kejujurannya, wahyu yang turun kepadanya diterima dengan penuh hikmah.
Nabi Idris dikenal tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai ilmuwan pertama di bumi. Ia memperkenalkan ilmu perbintangan, penulisan, pengukuran waktu, bahkan dasar-dasar pengobatan. Ia mengajarkan umatnya cara membuat obat dari tumbuhan, mengenali penyakit, serta menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Ilmu ini kelak menjadi warisan bagi generasi setelahnya. Satu hal yang membuat Idris istimewa adalah kedisiplinannya dalam beribadah. Ia memiliki kebiasaan berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak pernah sehari pun berlalu tanpa amal saleh dari dirinya. Ketika malaikat datang untuk mencatat amalnya, selalu ditemukan catatan kebaikan. Allah sangat mencintai Idris. Suatu hari, malaikat maut, Israel, mendatangi Nabi Idris atas izin Allah untuk berbicara. Idris berkata kepada Israel, "Wahai malaikat maut, aku ingin merasakan bagaimana rasanya mati." Maka Allah mengizinkan Israel mencabut nyawanya sejenak, lalu mengembalikannya. Setelah itu Idris berkata lagi, "Wahai malaikat maut, aku ingin melihat surga dan neraka." Maka dengan izin Allah, Idris diperlihatkan keduanya. Ketika melihat surga, Idris merasa begitu tenteram hingga ia berkata, "Izinkan aku tinggal di sini." Maka Allah pun mengangkatnya ke tempat yang tinggi, sebagaimana disebut dalam surat Maryam ayat 57. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Para mufasir menafsirkan ayat ini sebagai penghormatan kepada Nabi Idris yang diangkat ke langit sebagai bentuk kemuliaan dan cinta Allah. Kisah kenaikan Nabi Idris ke langit adalah salah satu peristiwa agung dalam sejarah para nabi. Menurut sebagian riwayat, Allah mengangkatnya ke langit keempat, tempat di mana kelak Nabi Muhammad SAW bertemu dengannya pada peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Idris diangkat, para malaikat menyambutnya dengan hormat. Ia melihat keindahan yang tak terlukiskan, cahaya yang menembus kalbu, dan suara tasbih dari seluruh penjuru langit. Di sana ia menyaksikan kebesaran Allah yang jauh lebih luas dari yang pernah ia renungkan di bumi. Idris kemudian diberi tempat di sisi malaikat-malaikat yang mulia. Ia terus beribadah kepada Allah, mengajarkan ilmu kepada para malaikat tentang kebijaksanaan dunia, dan merenungkan rahasia ciptaan. Maka benar adanya firman Allah bahwa ia diangkat ke martabat yang tinggi, bukan hanya secara tempat, tetapi juga secara derajat ruhani. Setelah kepergiannya, kaum Nabi Idris melanjutkan ajarannya untuk beberapa generasi. Mereka hidup dalam tauhid dan keadilan hingga datang masa ketika sebagian manusia kembali menyimpang. Namun ajaran Idris tidak pernah benar-benar hilang. Ilmu yang ia wariskan, menulis, menjahit, membaca tanda-tanda alam, menjadi pondasi bagi peradaban manusia berikutnya. Idris adalah contoh sempurna keseimbangan antara ilmu dan iman. Ia tidak hanya mengajarkan pengetahuan duniawi, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa semua ilmu sejati bersumber dari Allah. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tanpa iman hanya akan membawa kesesatan. Dalam banyak tafsir, Idris digambarkan sebagai manusia pertama yang memahami konsep waktu dan kematian. Dan dari kesadarannya itu, ia semakin taat kepada Sang Pencipta. Ia tahu hidup di dunia hanya sementara, dan yang kekal hanyalah ridho Allah. Nabi Idris alaihissalam wafat dalam kemuliaan, di tempat yang tinggi, suatu simbol bahwa siapapun yang berilmu dan beriman akan Allah angkat derajatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Setelah wafatnya Nabi Idris AS, keturunannya hidup di masa yang panjang, damai dan makmur. Namun di tengah kemakmuran itu, benih kesesatan tumbuh pelan-pelan. Awalnya, manusia menaruh rasa hormat pada orang-orang saleh yang telah wafat. Mereka membuat patung sebagai tanda kenangan dan pengingat agar tetap taat kepada Allah. Namun generasi demi generasi, niat itu berubah. Ketika ilmu mulai ditinggalkan, setan membisikkan bahwa patung-patung itu pantas disembah sebagai perantara kepada Tuhan. Maka lahirlah berhala-berhala pertama. Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, sebagaimana disebut dalam surah Nuh ayat 23. Dari sinilah awal kemusyrikan besar terjadi di bumi,
Di tengah keadaan itu, Allah memilih seorang laki-laki dari kalangan mereka yang terkenal jujur, lemah lembut, dan bijak. Nuh bin Lamik bin Mutawsyalih, keturunan langsung dari Idris alaihissalam. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak pernah berdusta, penyabar, dan berakhlak tinggi. Maka Allah mengangkatnya sebagai rasul kepada kaumnya. Wahyu pertama datang membawa pesan yang agung. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar. Al-A'raf ayat 59. Dengan penuh keyakinan, Nuh memulai dakwahnya. Ia menyeru mereka di pasar, di rumah-rumah, dan di tempat berkumpul. Dakwahnya bukan hanya lisan, tetapi juga keteladanan. Ia mengingatkan mereka akan nikmat Allah, langit yang kokoh, bumi yang subur, hujan yang turun, dan anak keturunan yang diberi kehidupan. Namun kaum Nuh menolak. Para pemuka mereka berkata, "Kami tidak melihatmu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami, dan pengikutmu hanyalah orang-orang hina di antara kami." Hud ayat 27. Mereka menganggap seruan Nuh ancaman bagi status sosial dan tradisi leluhur mereka. Tetapi Nuh tetap sabar. Ia tidak pernah membalas ejekan dengan amarah. Ia tahu tugas seorang rasul adalah menyampaikan, bukan memaksa. Dakwah Nabi Nuh berlangsung bukan setahun, bukan 1 dekade, tapi 950 tahun. Al-Ankabut ayat 14. Angka yang luar biasa panjang menunjukkan keteguhan seorang rasul yang tiada banding. Selama masa itu, Nuh berdakwah dengan berbagai cara. Terang-terangan di tempat umum, menyeru kepada tauhid. Secara pribadi, mendatangi rumah-rumah agar mereka tak malu di depan pemuka kaum. Dengan kelembutan, mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun. Dengan peringatan keras menakut-nakuti akan azab jika mereka tetap ingkar. Dalam surah Nuh ayat 5-9, Allah menggambarkan kesungguhan itu. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu tidak menambah mereka kecuali lari." Namun kaum Nuh justru menutup telinga, menutupi kepala dengan kain, dan berpaling dengan sombong. Mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau telah banyak berdebat dengan kami, maka hentikanlah. Datangkanlah azab yang engkau ancamkan jika engkau termasuk orang yang benar." Hud ayat 32. Bahkan keluarganya pun tidak sepenuhnya beriman. Istrinya termasuk orang kafir yang bersekongkol dengan para penentang. Allah menegaskan hal ini dalam surah At-Tahrim ayat 10. Istri Nuh dan istri Lut, keduanya berkhianat kepada suami mereka. Hanya segelintir pengikut yang setia, terdiri dari orang-orang miskin dan rendah hati. Mereka menjadi saksi keteguhan sang Rasul. Mukjizat, kesabaran inilah yang menjadi salah satu tanda kenabiannya. Karena tak ada manusia biasa yang mampu berdakwah hampir 1 milenium tanpa lelah dan tanpa kebencian. Ketika semua upaya telah ditempuh dan kaumnya tetap menolak, Nuh berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang kafir itu tinggal di atas bumi." Nuh ayat 26. Doa ini bukan lahir dari dendam, tetapi dari kesadaran bahwa kaum itu akan terus menyesatkan generasi berikutnya. Allah pun menurunkan keputusannya. Akan datang azab besar yang tidak bisa dihindari. Suatu hari, Nuh menerima wahyu dari Allah. "Dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk kami." Hud ayat 37. Perintah itu sendiri adalah mukjizat. Di tengah lembah kering jauh dari laut, Allah memerintahkannya membangun kapal raksasa. Kaumnya menertawakannya dengan keras. "Wahai Nuh," kata mereka, "apakah engkau membuat kapal di tengah padang? Apakah engkau sudah kehilangan akal?" Namun Nuh menjawab dengan tenang, "Jika kalian mengejekku, maka kelak aku pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejekku." Hud 38. Ia bekerja dengan penuh keyakinan. Allah mengilhamkan cara membuat bahtera, sebuah mukjizat ilmu dan petunjuk ilahi, sebab manusia kala itu belum mengenal teknologi pembuatan kapal besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Nuh membuatnya dari papan kayu besar, disambung dengan paku besi, di bawah bimbingan malaikat Jibril.
Bahtera itu berbentuk seperti peti panjang dengan 3 tingkat. Bagian bawah untuk hewan, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas terbuka untuk udara dan cahaya. Panjangnya ratusan hasta, lebarnya puluhan hasta. Cukup untuk membawa semua makhluk yang diselamatkan. Ketika pekerjaan hampir selesai, Allah memberi tanda, air akan memancar dari tungku tanah, tanur. Itulah pertanda dimulainya azab. Nuh diperintahkan mengumpulkan hewan berpasangan, jantan dan betina, serta para pengikut yang beriman. Semua berjalan sesuai perintah. Inilah mukjizat besar berikutnya, ketundukan makhluk kepada perintah Allah. Hewan-hewan datang berbondong-bondong tanpa saling melukai. Tanda itu akhirnya datang. Dari bumi muncul semburan air yang kuat, dan dari langit turun hujan deras yang tiada henti. Dalam surah Al-Qamar ayat 11-12 Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah keduanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan." Itulah banjir terbesar dalam sejarah manusia, mukjizat kekuasaan Allah yang sekaligus menjadi azab. Air naik cepat, menenggelamkan lembah, rumah, dan gunung-gunung kecil. Orang-orang yang dahulu menertawakan Nuh kini berlari ketakutan. Mereka berusaha naik ke tempat tinggi, tetapi tak ada gunung yang cukup tinggi bagi mereka. Di atas bahtera, Nuh melihat pemandangan itu dengan hati hancur. Ia memanggil anaknya Kan'an yang belum beriman. "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Hud, ayat 42. Namun Kan'an menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung agar aku selamat." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali yang dirahmatinya." Gelombang besar datang di antara mereka, dan anak itu tenggelam. Air terus naik, hingga menutupi puncak-puncak tertinggi. Bahtera berlayar di atas ombak seperti gunung. Para ulama mengatakan, di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah. Kapal itu tetap stabil di tengah badai besar, dijaga oleh malaikat, dan tidak karam meski dunia di bawahnya tenggelam. Setelah masa yang panjang Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah." Hud, ayat 44. Seketika air surut, tanah mengering, dan bahtera pun berlabuh di Bukit Judi, di kawasan yang kini diyakini sebagai bagian dari wilayah Turki Tenggara. Setelah bumi tenang, Allah memerintahkan Nuh turun dari bahtera. "Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dan keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang bersamamu." Hud, ayat 48. Mereka turun dengan hati penuh syukur. Udara masih lembab, aroma tanah basah memenuhi udara. Di hadapan mereka, dunia yang baru, bersih dari kesyirikan, siap untuk generasi tauhid yang baru. Nuh memimpin mereka menata kehidupan. Ia mengajarkan ilmu bercocok tanam, menulis, dan membangun rumah. Dari keturunannya lahir para bangsa yang memenuhi bumi. Karena itu, sebagian ulama menyebut Nuh sebagai Abu al-Bashar as-Tsani, bapak umat manusia kedua setelah Adam. Mukjizat Nuh tidak hanya pada banjir besar, tetapi juga pada panjangnya usia, kesabaran luar biasa, dan keteguhan iman. Allah menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bagi seluruh nabi sesudahnya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105-115, kisah Nuh disebut sebagai peringatan bagi orang kafir dan penghibur bagi para rasul. Akhir hayat Nuh datang dengan tenang. Ia wafat dalam usia sangat lanjut, meninggalkan umat yang beriman dan bumi yang telah dibersihkan dari kesesatan. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, sebelum wafat ia berpesan kepada anak-anaknya, "Aku perintahkan kalian 2 hal, dan aku larang kalian dari 2 hal. Aku perintahkan kalian agar kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan aku larang kalian dari kesombongan dan kezaliman." Di masa setelah banjir besar, di antara lembah luas antara Yaman dan Oman, terbentang negeri yang subur bernama Iram, rumah bagi kaum Ad, keturunan dari Sam bin Nuh. Mereka hidup di masa setelah banjir besar yang menenggelamkan dunia di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Tanah mereka hijau, langit biru tanpa celah, dan angin bertiup lembut membawa kesejukan. Disitulah manusia membangun kembali peradaban dengan penuh gairah. Kaum Ad dikenal luar biasa kuat. Tubuh mereka tinggi dan besar. Tangan-tangan mereka mampu mengangkat batu-batu besar dan memahat gunung menjadi istana. Mereka membangun pilar-pilar raksasa yang menjulang, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah diciptakan seperti mereka di negeri-negeri lain. Surat Al-Fajr, ayat 6-8. Namun seiring kekuatan dan kemewahan itu, mereka lupa kepada pencipta mereka. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan sendiri. Mereka menamainya Syada, Syamud, dan Hubaib, patung-patung batu yang mereka anggap pelindung. Allah pun mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Seorang lelaki bijak bernama Hud bin Aber bin Shalikh bin Arfakhshadz bin Sam bin Nuh. Ia dikenal jujur, lembut, dan memiliki wibawa. Suatu hari, di bawah langit Iram yang biru, Hud berdiri dan menyeru kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Surat Al-A'raf ayat 65. Namun mereka tertawa. "Apakah engkau datang agar kami hanya menyembah satu Tuhan saja? Kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, wahai Hud." Surat Hud ayat 53. Nabi Hud menjawab dengan sabar, "Aku tidak meminta upah dari kalian. Upahku hanyalah dari Tuhan semesta alam. Aku datang membawa peringatan dan harapan, tapi mereka malah mengejek, menuduhnya gila dan pendusta." Hud tetap tegar. Ia terus berdakwah, mengingatkan bahwa kemakmuran mereka hanyalah ujian. Ia berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan dan menambah kekuatan kalian." Surat Hud, ayat 52. Namun mereka menolak, berkata dengan sombong, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Surat Fusilat, ayat 15. Mereka lupa bahwa kekuatan adalah milik Allah. Lalu awan hitam mulai muncul di langit Iram. Tanda perubahan besar akan datang. Hari-hari di negeri Iram berubah perlahan. Angin yang biasanya membawa kesejukan kini kering dan panas. Langit yang biru berubah menjadi keperakan tanpa awan. Hujan tak turun selama berbulan-bulan. Pohon-pohon mulai layu dan sungai-sungai mengering. Hud menyeru kaumnya, "Mintalah ampun kepada Allah, niscaya Dia akan mengirimkan hujan dan memberi kalian kekuatan." Namun kaum Ad menjawab dengan tawa, "Engkau selalu menakut-nakuti kami dengan azab. Mana buktinya? Bukankah engkau hanya manusia seperti kami?" Ketika kekeringan semakin parah, mereka mulai mencari pertolongan kepada berhala-berhala mereka. Mereka membawa kurban dan sesajen, berharap langit kembali menurunkan air. Tapi semuanya sia-sia. Suatu hari, mereka melihat awan besar muncul dari arah lembah barat. Mereka bersorak, "Inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita." Surat Al-Ahqaf ayat 24. Hud berdiri di antara mereka dan berkata dengan sedih, "Bukan, itu bukan awan yang membawa rahmat, tetapi azab yang kalian minta untuk disegerakan, angin yang mengandung siksaan pedih." Namun tak seorang pun mau mendengarnya. Mereka tetap bersukacita menyambut awan itu. Tak lama kemudian, suara guruh terdengar, angin mulai berputar, dan pasir beterbangan menutupi pandangan. Pada malam itu, angin dahsyat mulai menerjang. Ia bukan angin biasa. Ia dingin, mematikan, dan terus berhembus tanpa henti. Dalam Al-Quran disebutkan, "Kami menimpakan kepada mereka angin yang sangat dingin dan keras yang terus-menerus berhembus beberapa hari lamanya, agar kami rasakan kepada mereka azab yang menghinakan." Surat Al-Haqqah, ayat 6-7. Rumah-rumah mereka yang megah runtuh, pilar-pilar batu hancur seperti debu. Tubuh manusia yang kuat terhempas dan bergelimpangan seperti batang kurma tumbang. Hud dan pengikutnya berlindung dalam rumah-rumah sederhana yang mereka bangun dengan doa dan keimanan. Mereka membaca tasbih, memohon perlindungan Allah. Angin itu tidak menyentuh mereka sedikit pun. Hari pertama, kedua, hingga hari ketujuh, angin itu tidak berhenti.
Ia mengangkat debu dan pasir, menenggelamkan Iram ke dalam kehancuran. Kaum Ad yang dulu berkata, "Siapa lebih kuat dari kami?" kini tak berdaya. Dan setelah semuanya hening, hanya suara desiran pasir yang tersisa, menutupi jasad-jasad yang pernah sombong di muka bumi. Ketika badai reda, padang Iram menjadi lautan pasir. Tidak ada lagi taman, tidak ada sungai, tidak ada istana megah. Kaum Ad lenyap dari muka bumi. Allah berfirman, maka mereka dibinasakan oleh angin yang sangat dingin lagi amat keras, yang Allah tundukkan atas mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Maka kamu melihat kaum itu bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Surat Al-Haqqah, ayat 6-7. Nabi Hud keluar dari tempat persembunyiannya bersama para pengikut yang beriman. Mereka menangis menyaksikan kehancuran kaumnya. Hud tidak bersorak, tidak merasa menang. Ia justru bersujud lama di tanah, memohon ampun atas kesombongan manusia. Ia berkata lirih, "Wahai Tuhanku, Engkau Maha Adil. Engkau telah menepati janjimu. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur." Dari sisa-sisa reruntuhan itu, Allah menumbuhkan generasi baru, orang-orang yang beriman dan meneladani keteguhan Nabi Hud. Kisah Nabi Hud bukan sekadar tentang azab, tapi tentang peringatan bagi setiap peradaban yang sombong. Kaum Ad adalah simbol kekuatan yang kehilangan arah. Mereka memiliki ilmu, seni, dan kemewahan, namun melupakan rasa syukur. Allah mengingatkan dalam surah Hud, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia." Tetapi mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami agar kami meninggalkan sembahan kami?" Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami binasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Surat Hud, ayat 50-58. Sejarah mereka menjadi cermin. Kekuatan tanpa iman adalah kehancuran. Hud mengajarkan bahwa ampunan Allah selalu terbuka bagi siapapun yang kembali kepadanya sebelum azab datang. Setelah kehancuran kaum Ad, Nabi Hud dan pengikutnya berpindah ke wilayah Hadramaut. Di sanalah ia hidup dengan tenang hingga wafat. Sebagian ulama menyebut makamnya berada di sana, di sebuah lembah yang tenang di selatan Arab. Hud wafat dengan kedamaian, meninggalkan pesan abadi. "Wahai manusia, janganlah kesombongan membuat kalian lupa akan Tuhan. Setiap nikmat harus diikat dengan syukur." Allah menutup kisahnya dengan firman, "Dan itulah kaum Ad yang mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka tidak mengikuti perintah Rasul, dan mereka mengikuti perintah setiap orang yang sombong lagi durhaka. Maka mereka diikuti laknat di dunia ini dan di hari kiamat." Surat Hud, ayat 59-60. Maka berakhirlah kisah 4 Nabi Agung, para pelita pertama dalam kegelapan dunia. Dari Adam hingga Hud, mereka meninggalkan jejak yang menembus waktu, jejak ketaatan, kesabaran, dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Dari tanah diciptakan, ke langit mereka diangkat dalam kemuliaan. Inilah warisan pertama umat manusia, bahwa dari bumi yang fana, lahir cahaya yang abadi. Kisah para nabi yang membuka gerbang sejarah manusia di bawah langit ilahi.